Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti video pembahasan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Pembahasan materi pada kesempatan kali ini mengenai akikah dan kurban. أمي ثم أمي لحد آخر يوم فعمري. Akikah secara bahasa artinya memutus atau memotong. Secara syariat yaitu menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak. Akikah biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran. Kemudian mencukur rambut dan memberinya nama yang baik. Berikut ini adalah hadis mengenai akikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Samurata 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahanin bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawm as-sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Samurah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akikah bisa disembelih pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21. Jika pada hari-hari itu juga belum mampu, maka akikah boleh dilakukan kapan saja. Hukum akikah. Hukum akikah yaitu sunnah muakkadah, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Ketentuan hewan akikah, mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah yaitu kambing atau domba. Untuk anak laki-laki 2 ekor dan anak perempuan 1 ekor. Kambing atau domba harus dalam keadaan sehat, tidak kurus, tidak cacat, sudah berumur 1 tahun atau lebih, atau ditandai dengan sudah bergantinya gigi. Berikutnya adalah pembagian daging akikah. Pembagian daging akikah dalam kondisi sudah masak atau sudah dalam keadaan matang. Orang tua anak boleh memakannya dan menyedekahkannya sebagian dagingnya kepada sahabat, kerabat, tetangga, dan kaum muslimin. Yang kedua yaitu kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari kata qoroba yang artinya dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk pelaksanaan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah dalil Al-Quran mengenai perintah berkurban. Di dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak.
Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Al-Quran, Surat Al-Kautsar, ayat 1-3. Selanjutnya adalah hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan. Bagi yang mampu, dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Apabila tidak melaksanakan, maka hukumnya makruh. Ketentuan hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk berkurban yaitu unta yang berusia 5 tahun, sapi atau kerbau usia 2 tahun, atau kambing dan domba usia 1 tahun dan ditandai dengan telah bergantinya gigi. Menurut para ulama, tidak sah kecuali dengan jenis hewan-hewan di atas. Di samping memenuhi ketentuan umur, binatang tersebut harus sehat dan organ tubuhnya harus lengkap, tanduknya tidak patah, tidak cacat, dan tidak sakit, dan tidak kurus kering. Jenis binatang unta, sapi, dan kerbau boleh untuk berkurban sejumlah 7 orang. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban yaitu setelah melaksanakan sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Orang yang berkurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, namun boleh diwakilkan. Berikutnya, pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, berbeda dengan daging akikah yang dibagikan sudah dalam keadaan matang. Kemudian, apabila orang yang berkurban menghendaki atau menginginkan, maka dia boleh mengambil daging tersebut maksimal sepertiganya saja. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.